Halo, selamat datang kembali di channel Aneh Production. Kali ini saya akan berkunjung ke salah satu tempat wisata permandian air panas yang ada di Jawa Barat. Terakhir berkunjung ke sana itu sekitar 20 atau 15 tahun yang lalu. Dan sekarang penasaran ingin ke sana lagi untuk melihat ada perubahan apa saja. Langsung saja kita kunjungi ke tempatnya sekarang. Akhirnya sampai juga, dan ini kondisi parkirannya. Dikarenakan cuacanya sedang gerimis dan ini juga bukan weekend, maka parkirannya terlihat lebih lenggang. Tapi ini juga merupakan satu keuntungan karena kita jadi lebih leluasa untuk memilih tempat parkir sesuai dengan yang kita inginkan supaya dekat dengan lokasi yang kita tuju. Dan ini adalah area terbukanya. Setahu saya dulu belum dibentuk taman seperti ini, hanya tanah kosong saja. Dan area ini sering dijadikan tempat hiburan seperti panggung orkes dangdut yang tentunya di hari-hari tertentu. Dan sekarang langsung saja kita menuju kolam renang yang tidak berbayar. Di sini terdapat dua kolam kecil dan satu kolam yang ukurannya lumayan besar, tentunya dengan level ketinggian yang berbeda. Dan warna air yang lebih gelap karena ini adalah area kolam renang yang sering dikunjungi. Dan sekarang kita menuju ke area kolam renang yang berbayar. Selama menyusuri jalan setapak ini, sengaja saya tidak banyak men-skip supaya bagi Anda yang ingin berkunjung ke tempat wisata ini, ada sedikit gambaran seberapa luas tempat wisata ini. Ada satu informasi yang terlewat, yaitu mengenai tiket masuk ke area wisata ini. Tiket masuknya adalah per orang dikenakan 10.000. Dan ini posisinya persis berada di kaki gunung. Bisa dilihat sebelah kiri saya ada kenaikan level permukaan tanah yang cukup tinggi. Dan sebelah kanan adalah pemandian air panas yang tidak berbayar tadi. Dan ini adalah ujungnya. Di sini terdapat 3 persimpangan, ke kiri, lurus, dan ke kanan. Di sini terdapat informasi penunjuk arahnya. Untuk sebelah kiri, ini adalah jalur alternatif menuju ke pemandian air mancur atau yang dulu disebut air curug. Awalnya saya berniat untuk menyusuri jalur ini, tapi dari kejauhan sudah terlihat ada sekelompok monyet liar. Untuk menghindari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, akhirnya saya memutuskan untuk putar balik. Untuk yang sebelah kanannya, ini adalah jalur menuju kolam renang yang berbayar. Per orangnya dikenakan tiket 10.000. Dan seperti ini tempatnya, terdapat kolam renang yang lumayan panjang dengan suhu air hangat dengan 2 perosotan. Dan di sampingnya terdapat air yang mengalir pada kali kecil dengan suhu yang dingin. Dan dari kejauhan juga sudah terlihat air di kolam ini lebih jernih dibanding dengan air yang di kolam tidak berbayar tadi. Dan sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju kolam renang yang berada di atas. Begitu sampai, kita bisa langsung melihat stand kuliner yang berjejer
Namun sayangnya ada beberapa yang tutup, mungkin dikarenakan cuaca yang sedang mendung atau hanya buka di hari-hari tertentu. Dan ini adalah area tamannya dengan level ketinggian tanah yang berbeda disertai ditanami berbagai macam tumbuhan. Di sini terlihat lebih estetik dibanding dengan taman yang dekat parkiran tadi. Ini adalah gambar berbagai tempat di area sini yang berbayar. Dan untuk pintu masuknya berada di bawah sana. Dan ini adalah pintu masuknya. Di sini gambarnya terlihat lebih jelas. Ada pemandian alam, kolam ember tumpah, kolam renang anak, dan air terjun. Menurut informasi di sini, tiket masuknya untuk dewasa 22.000 dan untuk anak 11.000. Dan sekarang kita lanjutkan dulu perjalanan ke atas. Dari sini bisa terlihat sebagian area yang berbayar tadi, tapi ada juga area yang tidak bisa terlihat dari sini. Karena untuk menuju ke air terjun, kita perlu berjalan lagi beberapa ratus meter dari sini. Dan sekarang sudah berada di ujung jalan. Sebelah kanan saya terdapat musola yang tata letaknya masih dipertahankan seperti dulu dengan penambahan toilet yang lebih proper. Dan di depan saya ini terdapat jalan yang ditutup rapat dengan pagar besi yang dulunya itu adalah akses menuju air terjun sebelum berbayar. Dan sekarang akses menuju air terjun harus lewat loket di bawah tadi dijadikan satu dengan akses menuju pemandian alam. Itulah serangkaian acara jalan-jalan hari ini ke pemandian air panas Gunung Galunggung Tasikmalaya. Sebetulnya masih ada beberapa spot yang belum bisa saya kunjungi, yakni ke pemandian air terjun dan ke kawah.
dikarenakan cuaca yang tidak memungkinkan, dikhawatirkan jalan licin, apalagi sampai longsor. Karena untuk sampai kawah itu kita harus mendaki sampai ke puncak gunung, baru bisa sampai melihat ke kawahnya. Mungkin mudah-mudahan ada kesempatan lain, dan untuk video kali ini cukup sampai sekian. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.